Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak pembangunan pelabuhan perikanan. Tetapi pada bagian ini saya hanya akan menjelaskan tentang dampak sosial ekonominya saja dulu ya. Bagian duanya nanti saya akan lebih menjelaskan tentang dampak sosial pembangunan pelabuhan pada sektor lingkungan. Jadi saat ini baru sebatas sosial ekonomi saja. Mengapa kita perlu pelabuhan perikanan? Yang pertama adalah peningkatan peran dan fungsi pelabuhan perikanan di masa yang akan datang mutlak diperlukan. Apalagi mengingat bahwa negara kita merupakan negara maritim yang sebagian besar dari wilayahnya, bahkan hampir 2/3-nya itu adalah lautan. Bagaimanapun juga akhirnya peran pelabuhan perikanan ini sangat diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam pembangunannya, prinsip dalam pembangunan pelabuhan perikanan itu ada tahap-tahapnya dan itu harus diikuti dan harus kita patuhi. Mulai dari pertama adalah studi kelayakan, lalu penyusunan rencana induk pelabuhan perikanan, beralih ke desain rinci, lalu kemudian dilakukanlah pembangunan maupun pengembangan, lalu kemudian setelah dibangun, setelah dikembangkan, kita operasionalkan, kita operasikan, runningkan pelabuhannya supaya lebih memberi manfaat. Tapi jangan lupa bahwa ketika sudah dijalankan, peran dan fungsinya itu harus kemudian segala sarana prasarana harus dipelihara. Semua tahapan atau prinsip dalam pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan ini biasa kita kenal dengan nama SIDCOM. Studi, identification, lalu kemudian detail design, operasional, dan maintenance. Terdapat pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadi acuan mengapa pelabuhan perikanan perlu dibangun atau dikembangkan. Yang pertama adalah sebagai acuan pengelolaan pelabuhan itu sendiri ya, bahwa pelabuhan itu dikelola dengan baik dan lain sebagainya dan kemudian mampu berkembang dengan baik juga. Memerlukan berbagai macam sarana prasarana, fasilitas yang tidak mencukupi dan lain sebagainya. Lalu kemudian pengembangan atau pembangunan pelabuhan perikanan ini merupakan pekerjaan yang kompleks. Dia tidak hanya mencakup pembangunan di darat tetapi juga di laut. Sehingga ketika kita melakukan pembangunan, itu akan memiliki dampak terhadap lingkungan di darat dan di laut. Dan itu akan sangat kompleks sekali. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Karena dia membangunnya itu di darat dan di laut, sehingga tidak sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan juga memerlukan otomatis sumber daya manusia yang sangat kompeten untuk mengelolanya. SIDCOM ini sebetulnya dilakukan untuk meminimalisir masalah dan mengantisipasi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi. Baik itu kegagalan bangunan, fasilitas tidak sesuai, dan lain sebagainya. Pelabuhan perikanan bahkan saat ini sangat menarik bagi investor untuk dijadikan basis dalam pengembangan industri perikanan. Apa yang menjadi alasannya? Berikut adalah beberapa alasan. Yang pertama, investor terkadang memiliki kendala sulit untuk mendapatkan tanah. Lahan untuk mendirikan pabrik, mendirikan gudang itu sangat sulit sekali. Sedangkan pelabuhan perikanan sendiri menyediakan untuk kelas Nusantara dan Samudra itu menyediakan lahan yang tidak sedikit, bahkan sangat luas karena memang terikat oleh undang-undang bahwa pelabuhan dengan tipe B dan A itu diwajibkan memiliki lahan industri yang nanti dipergunakan untuk pengolahan ikan maupun penyimpanan. Akan tetapi informasi ini masih sedikit diketahui ya, karena tidak, ya kita sangat sulit sekali mencari
kalau tidak datang langsung, gitu. Belum secara digital terdapat di internet atau di website dan lain sebagainya. Kalau misalnya pelabuhan ini menyediakan lahan industri tersedia sekian itu jarang sekali. Nah, ini yang menjadi pertimbangan pertama ya, bagaimana pelabuhan itu menarik sebetulnya untuk investor. Apalagi bisnis perikanan itu tergolong pada bisnis yang penuh resiko. Ikan atau sumber bahan bakunya merupakan bahan baku yang sangat mudah rusak. Sehingga ketika kita mau berbisnis di bidang perikanan, kita tidak bisa berbisnis pada jarak yang jauh dari sumber bahan baku untuk meminimalisir biaya pengendalian mutu ketika ikan ini ditransportasikan. Lalu yang kedua adalah government policy. Bagaimana pemerintah sekarang sedang giat-giatnya membangkitkan industri di bidang perikanan, gitu ya. Bagaimana pemerintah mendorong untuk supaya sektor perikanan ini memberikan sumbangsi bagi negara, tidak hanya dalam bentuk pendapatan, tapi juga lowongan pekerjaan dan lain sebagainya. Apa kriteria daya dukung pembangunan atau pengembangan suatu pelabuhan perikanan? Jadi sebelum kemudian pelabuhan perikanan itu dikembangkan, dibangun, perlu juga diperhatikan sistem dan kualitas pendataan. Bagaimanapun juga, data mengenai pelabuhan perikanan ini yang terdiri dari bagaimana produksinya, ikan apa saja yang didaratkan, bagaimana keragaman alat tangkap, gitu ya, nelayan, kapal, dan lain sebagainya. Ada berapa banyak nelayan dari luar yang datang, ada berapa banyak ikan yang didaratkan di pelabuhan tersebut kemudian dikirim keluar daerah karena tidak terserap di dalam pelabuhan atau di wilayah tersebut, gitu ya. Berapa banyak kemudian tenaga kerja yang terserap. Nah, data seperti itu sangat diperlukan sekali ketika kita akan melakukan pembangunan maupun pengembangan satu pelabuhan. Tanpa data itu kita akan rancu. Pelabuhan ini akan dibangun sebesar apa? Pelabuhan ini akan dikembangkan di bagian apa saja, ya kan? Kalau kita memiliki data, contoh misalnya data tentang ikan hasil tangkapan yang didaratkan, ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kapasitasnya ternyata melebihi tempat pelelangan ikan atau melebihi kapasitas dermaga. Alternatif pengembangannya bisa jadi adalah pengembangan TPI-nya atau fasilitas dermaga, itu akhirnya muncul. Jangan sampai ketika kita akan melakukan pengembangan untuk pembangunan karena tidak memiliki data yang akurat, akan menyebabkan pembangunan menjadi sia-sia, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, pembangunan maupun pengembangan pelabuhan perikanan ini harus berdasarkan pada aspirasi pemerintah pusat dan daerah. Jadi tidak bisa misalnya pengelola itu sendiri yang pengen, pokoknya ini pelabuhan harus dikembangkan, nggak bisa. Pelabuhan terikat, kembali lagi ke yang tadi ya, ada yang namanya rencana induk pelabuhan perikanan. Nah itu pelabuhan itu terikat di situ. Nggak bisa misalnya satu pelabuhan di lokasi tertentu dibangun, saya pengen megah karena ini daerah saya. Kepala daerah kemudian membangun begitu saja, menjadi sebuah pelabuhan yang megah. Padahal itu tidak tercatat di dalam rencana induk. Tidak ada dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional, itu tidak ada. Apa yang terjadi? Kalaupun itu dipaksakan masuk, maka akan merubah site plan rencana-rencana untuk pengembangan pelabuhan yang lain. Tidak hanya pada satu sektor, bahkan berbagai sektor gitu ya, kita akan berpengaruh. Yang ketiga yang harus diperhatikan kemudian adalah kualitas sumber daya manusia. Tidak jarang sekali, tidak jarang ya, bahwa bangunan ataupun kualitas suatu fasilitas yang megah, yang bagus, kemudian tidak disertai dengan kualitas sumber dayanya. Yang terjadi kemudian adalah mubazir, tidak manfaat, tidak memberikan manfaat.
bukan hal yang aneh ketika kita misalnya ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lalu kemudian kita mendengar ada TPI higienis dan lain sebagainya. Padahal jika kita mengacu pada aturan higienitas itu sangat jauh sekali dari higienitas, gitu ya. Bagaimana drainasenya, kebersihan dan lain sebagainya. Bagaimana pengendalian manusia yang ketika beraktivitas di dalam TPI itu tidak terlalu terkontrol dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia kita tidak berjalan seiring dengan pembangunan. Ya, akibatnya manusia ini tidak mampu merasakan manfaat dari pembangunan akhirnya. Sehingga diperlukan akhirnya orang-orang yang dari luar, diekspor lah, kita mengekspor orang-orang dari luar untuk memanfaatkan fasilitas itu. Itu jangan sampai terjadi kondisi seperti itu. Lalu yang kemudian bagaimana kondisi sarana prasarana jalan menuju pelabuhan perikanan. Ini juga yang tidak bisa kita hindarkan ya. Bagaimanapun juga transportasi dari satu titik ke titik lain itu akan mempengaruhi pembangunan suatu pelabuhan perikanan. Di Lampung sana itu pernah saya melakukan studi tentang kelayakan pembangunan dan ternyata ketika dilihat pembangunannya sudah dilakukan tapi dia tidak memiliki akses. Ibaratnya dibangun aja dulu gitu, nanti jalan juga akan menyusul. Tapi keduanya tidak bisa saling menunggu. Jalan dulu deh, pelabuhan dulu, enggak juga. Kalau bisa sih saling beriringan ya. Ini sesuai dengan site plan. Oh nanti ini dibangun jalan nih tahun sekian, saya bangun pelabuhan. Misalnya kayak gitu. Harus jelas gitu. Karena kalau pelabuhan itu tidak memiliki akses memadai, maka pengembangan lebih lanjutnya juga tidak bisa dilakukan. Lalu juga kondisi sarana transportasi dari dan ke pelabuhan perikanan ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai hanya masuk mobil-mobil kecil atau hanya kendaraan motor roda 2 saja. Ketika akan dikembangkan ke kereta misalnya, itu menjadi sulit. Kontainer itu juga menjadi sulit. Lalu juga kita harus melihat fasilitas pelabuhannya bagaimana, ketersediaan lahannya bagaimana, gitu ya. Nah ini adalah kriteria daya dukung ketika kita akan membangun atau mengembangkan sebuah pelabuhan perikanan. Adapun kriteria daya dukung ini kemudian ada pengembangan penuh, ada pengembangan terbatas. Pengembangan penuh ini menambah atau memperluas fasilitas yang ada, menambah jenis fasilitas dan fasilitas yang ada, atau menambah jenis dan memperluas fasilitas yang ada. Pengembangan penuh ini dalam arti bahwa fasilitas yang ada tidak lagi memadai untuk digunakan, dimanfaatkan. Sedangkan pengembangan terbatas, pelabuhan perikanan tersebut harus mempertahankan kelancaran aktivitas yang ada, sambil kemudian aktivitas tetap berlanjut, fasilitas yang rusak kemudian diperbaiki. Sebetulnya apa sih tujuan pembangunan pelabuhan perikanan ini? Tujuan pembangunan pelabuhan itu sebetulnya menyoroti 3 aspek ya. Yang pertama aspek dari tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Pada tujuan ekonomi diharapkan bahwa pembangunan pelabuhan atau pengembangan pelabuhan ini akan tercipta pertumbuhan yang berkelanjutan. Jangan sampai pelabuhan yang sudah bagus kemudian tidak dilakukan pengembangan maupun pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berlanjut. Dia stuck sampai di sini dan karena tidak dikembangkan maka perputaran ekonomi akan bergeser ke tempat yang lain. Ketika kita berbicara ekonomi, secara tidak langsung kita juga akan menyinggung tentang sosialnya, karena ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan ya, sosial dan ekonomi. Ketika berbicara tentang sosial, tentang manusia, kita pasti akan bersinggungan dengan kebutuhan manusia, kebutuhan ekonominya gitu ya. Di situ ada distribusi pendapatan, di situ ada kesempatan bekerja, di situ ada bantuan pada sasaran yang memerlukan. Jadi pembangunan pelabuhan ini diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang merata, tidak hanya dikuasai oleh rente-rente tertentu saja. Ada kesempatan pekerjaan akhirnya yang tadinya
kapasitas produksi atau kapasitas kegiatan hanya sekitar 5 kapal, kemudian dikembangkan pelabuhannya menjadi 100 kapal, akan membuka yang tadinya 10 menjadi 100, ada 90 kapal yang perlu kita adakan lagi gitu. Bisa membuka 90 lowongan pekerjaan sebagai nahkoda. Kalau satu kapal itu membuka kemudian 5 orang sebagai ABK, maka 5 kali 90, 450 orang untuk bekerja di pelabuhan. Begitu juga bantuan kepada sasaran seperti bantuan alat tangkap dan lain sebagainya. Semakin besar satu pelabuhan, maka tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan juga semakin tinggi juga. Dan pemanfaatannya tidak hanya sebatas pinggiran pantai, tapi juga kemudian mampu mengeksplorasi zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh negara kita. Apa tujuan sosial dari pembangunan pelabuhan yang diharapkan gitu ya? Tentu saja ketika ada terjadi pembangunan akan memiliki dampak sosial ekonomi. Kalau dari ekonomi adalah distribusi pendapatan, kesempatan bekerja dan sebagainya, dan dampak dari tujuan sosial adalah terjadinya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Jangan sampai kemudian negara karena apa ya istilahnya ya, tidak lagi berbasis maritim, meskipun kita memiliki Menko Kemaritiman, tapi tidak dipungkiri bahwa pembangunan kita masih berlandaskan darat. Laut masih menjadi punggung untuk kita gitu. Sehingga pemerataan pembangunan sangat sulit sekali dilakukan. Kita masih bercermin bahwa yang perlu dibangun adalah daerah daratan gitu ya, sedangkan di daerah pesisir dan lain sebagainya ya berkembang sesuai dengan kemampuan manusia. Itu yang tidak diharapkan. Ekonomi dan sosial ini tidak bisa berkembang atau dikembangkan atau berdampak begitu saja. Diperlukan adanya tujuan ekosistem agar kemudian pembangunan pelabuhan ini tidak menimbulkan dampak yang instan. Hubungan dari tujuan ekonomi dan tujuan ekosistem, maka akan muncul evaluasi dampak lingkungan. Berapa evaluasi yang terjadi ketika pelabuhan ini dibangun, berapa kerusakannya dan lain sebagainya, bagaimana pemulihannya, berapa banyak sumber daya ikan atau sumber daya alam yang terancam atau terganggu yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap pendapatan manusia. Itu yang akan dilakukan gitu. Sehingga manusia yang ada di sekitar pesisir ketika dilakukan pembangunan pelabuhan secara ekonomi tidak terlalu berdampak, mampu diminimalisir ya. Ataupun meskipun kemudian terdampak, ketika pembangunan pelabuhan ini selesai dilakukan, maka kegiatan ekonomi akan pulih dengan cepat. Itu yang diharapkan kemudian. Pada tujuan ekosistem ini lebih pada bagaimana pelabuhan ataupun stakeholder terkait yang berkegiatan di pelabuhan perikanan mampu melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pada tujuan sosial, maka di situ diharapkan adanya partisipasi, konsultasi, dan pluralisme. Artinya pembangunan dilakukan tidak hanya top down seperti yang dahulu-dahulu kita alami ya, tetapi juga kemudian bisa lebih ke bottom up gitu. Semuanya berdasarkan partisipasi, berdasarkan aspirasi dari bawah yang kemudian naik ke atas untuk kemudian dilakukan pembangunan. Jangan sampai kemudian masyarakat tidak membutuhkan hal itu, lalu kemudian dilakukan pembangunan sehingga tidak berdampak apapun. Kalaupun kemudian berdampak, maka bukan masyarakat sekitar yang berdampak. Akan terjadi dinamika sosial di dalam. Itu yang akan menyulitkan ketika nanti terjadi shifting di dalam mata pencaharian, ekonomi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengukur bahwa pelabuhan tersebut berhasil dalam pembangunan? Ada beberapa indikator keberhasilan. Ketika pembangunan pelabuhan itu terjadi di satu wilayah. Karena ini adalah efek berantai ya, ketika satu pelabuhan dibangun, akan muncul sebuah kegiatan ekonomi baru di situ. Kegiatan ekonominya membesar, lalu kemudian dia akan
secara tidak langsung berdampak pada wilayah. Pembangunan sebuah pelabuhan dikatakan berhasil jika terjadi pertumbuhan ekonomi di dalam. Bagaimana PDRB, PAD dan lain sebagainya, PAD minimal setingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, gitu ya, jangan terlalu tinggi ke nasional dulu misalnya. Bagaimana masyarakat sekitar itu mampu terserap menjadi tenaga kerja di dalamnya. Itu yang pertama dilakukan. Yang kedua, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini ditujukan oleh rasio Gini, yaitu perbandingan antara wilayah yang terdampak pada garis distribusi ideal pada kurva Lorenz ya. Ini nggak ada grafiknya. Intinya adalah bagaimana wilayah yang ditempati oleh pembangunan itu mampu menjadi sumber pendapatan kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga pendapatannya meningkat, terjadi pertumbuhan ekonomi dan akhirnya terjadi pemerataan pendapatan. Tidak lagi yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Itu yang diharapkan. Lalu yang selanjutnya adalah kesempatan kerja, lalu pengurangan kemiskinan. Ini merupakan efek berantai ya, ketika pertumbuhan ekonomi, artinya di situ ada kegiatan ekonomi, masyarakat masuk di dalamnya, bekerja di situ, lalu kemudian terjadi distribusi pendapatan, karena masyarakat yang tadinya tidak terlalu berpendapatan jadi lebih banyak pendapatannya karena ada kegiatan ekonomi sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Secara otomatis ketika ekonomi berkembang, ada kesamaan nasib yang ingin diperjuangkan, ada keinginan untuk mempertahankan status quo dari masyarakat sehingga nanti akan ada lembaga-lembaga yang hadir baik itu formal maupun non formal. Nah, lembaga-lembaga ini diperlukan kemudian peningkatan kapasitasnya, di mana tujuannya tidak lagi pada sosial ekonomi saja, tetapi mindset pola pikirnya adalah bagaimana kegiatan ekonomi ini mampu dilakukan secara berkelanjutan, gitu ya. Sehingga nanti kapasitas kelembagaan mencerminkan peran masyarakat dalam mengambil setiap keputusan berhubungan dengan kepentingan dirinya, kelompoknya, baik secara langsung maupun tidak. Apa sebetulnya keterkaitan antara pelabuhan perikanan dengan pembangunan suatu wilayah? Pelabuhan perikanan jika kita rinci lagi fungsinya itu adalah merupakan pusat pengembangan masyarakat nelayan. Tempat berlabuhnya kapal perikanan ya. Ini ada di peraturan menteri juga tentang kepelabuhanan perikanan. Lalu juga tempat pendaratan ikan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan kapal perikanan, pusat pemasaran dan lain sebagainya. Nah, fungsi pelabuhan perikanan ini menjadi dasar pembangunan berdasarkan resource base, berdasarkan sumber daya manusianya, kan? Berdasarkan sumber daya perikanannya atau sumber daya maritimnya atau yang lain, atau misalnya berdasarkan market oriented. Nah, itu nanti akan kita ramu sebelum kemudian kita putuskan bahwa wilayah ini akan dibangun berdasarkan apa. Ada juga di situ keterkaitan wilayah, karena nelayan menangkapnya di daerah penangkapan ya, kita menyebutnya sebagai foreland, atau kemudian didaratkan di pelabuhan, lalu kemudian orang-orang yang berasal dari daratan datang untuk membeli ikan bertemu di situ. Nah, ada keterkaitan tuh, dan itu saling membutuhkan. Nah, ini juga kemudian akan menjadi satu pertimbangan. Atau mungkin dasar pembangunannya adalah di situ adalah partisipasi dari masyarakat. Dasar pembangunan ini akan mengenerate kemudian pendapatan masyarakat sekitar yang akan membuat wilayah yang tadinya biasa saja menjadi lebih berkembang. Hal ini diakibatkan oleh pendapatan pelabuhan karena kegiatan ekonominya yang meningkat dan kemudian pendapatan masyarakat juga. Nah, indikator-indikatornya adalah seperti yang tadi dijelaskan. Ini adalah bagaimana ketimpangan pendapatan pelabuhan ya di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pelabuhan perikanan yang berada di Jawa. Padahal sumber daya ikan yang paling banyak dieksploitasi itu berasal dari Indonesia bagian timur.
Samudra Hindia. Itu adalah pelabuhan Mandaya Ikan yang paling banyak dieksploitasi. Hanya saja karena perusahaan lebih banyak ada di Jakarta, di Pulau Jawa, pengiriman untuk ekspor juga lebih banyak dari Pulau Jawa, itu yang menyebabkan kemudian produksinya menjadi lebih tinggi. Ini adalah pendapatan pelabuhan perikanan dari mana saja, ya, jadi jasa tambat labu dan lain sebagainya. Sehingga yang ingin saya tunjukkan dari pendapatan ini adalah bagaimana sirkulasi kapital di pelabuhan perikanan, bagaimana potensi ekonominya, bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di pelabuhan perikanan, sehingga pembangunan pelabuhan itu, baik itu pembangunan awal dari nol maupun pengembangan yang sudah ada, akan memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi nelayan, bakul ikan, pengusaha, pengusaha pengolahan, transportasi, perbengkelan, dan lain sebagainya. Ini akan berdampak pada mereka. Nah, ini pengembangan pelabuhan perikanan kaitannya dengan hinterland, apa saja yang perlu dikembangkan ketika kita mengembangkan pelabuhan perikanan dan kita hubungkan dengan hinterland atau wilayah konsumen. Tentu saja perlu akses terhadap pasar, perlu keterpaduan, baik itu dengan perencanaan tata ruang wilayah maupun prasarana pendukung. Kalau di daerah hinterland, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh pengembangan industri berbasis perikanan itu diperlukan. Lalu juga keterkaitan antara pelabuhan perikanan di satu wilayah itu juga sangat penting. Aksesibilitas secara otomatis memegang peranan penting dalam pengembangan satu wilayah, pengembangan pelabuhan juga ya, karena ini merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi. Bagaimana kita mengukur aksesibilitas, yaitu jarak tempuh dan biaya perjalanan. Semakin ini semua bisa ditekan, maka investor akan berbondong-bondong untuk datang. Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.